saudara yang terkasih, senang dapat bertemu dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Walaupun perjumpaan kita melalui media online, tetapi saya percaya kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mengikat kita menjadi satu dalam tubuh Kristus. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan dan perjamuan kudus minggu ini akan dilayani oleh Pastor Swandoko Roslim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan kuasanya dinyatakan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan Tuhan, terlebih khusus hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi lidah bibirnya untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya. Kami mau merasakan jamahan dan lawatan Tuhan terjadi bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan penebus kita. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Mari kita serukan. Kaulah Tuhan penebusku. Kaulah Tuhan penebusku. Bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, oh Kaulah Tuhan penebusku. Bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Sembah hanya bagimu, oh sembah hanya bagimu. Tata yang kudus, oh Yesus, layak, layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak, dipuji dan disembah, dipuji disembah selamanya. Haleluya. Dialah Tuhan penebus kita, amin. Kaulah Tuhan penebusku. Bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, amin. Penebusku. Bersamamu ku takkan goyah. Kerajaanmu datanglah di bumi dan di surga. Sembah hanya bagimu, sembah hanya bagimu. Di tata yang kudus, oh Yesus, Engkau layak Tuhan, layak, Engkau yang layak, dipuji disembah selamanya. Katakan, sembah hanya bagimu, sembah hanya bagimu, amin. Di tata yang kudus, oh Yesus, layaklah Tuhan, Kau dipuji dan disembah, amin.
Engkau yang layak dipuji disembah selamanya. Dipuji disembah, dipuji disembah selamanya. Pujilah Tuhan, dipuji, dipuji disembah selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Raja kita yang luar biasa. Amin, amin, amin. Sebab ada kuasa di dalam darah, namanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Maukah engkau terlepas dosamu? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tahukah engkau Yesus melepasmu? Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Yo. Maukah engkau terlepas keberatan? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau dapat kekuatan? Ada kuasa dalam darah. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Amin, amin. Ya Yesus mati bagimu juga. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Harapan cintanya yang tak terduga. Ada kuasa dalam darah. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Imani, imani pujian ini. Ada kuasa dalam darah Yesus. Sekali lagi nyatakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan. Darah anak domba Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Pujilah Tuhan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami Tuhan mau memberi ucapan syukur kami. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang pulihkanku.
memberkatiku. Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami naikkan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan menerima pujian. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, Tuhan. Praise God Jesus. Praise God Jesus. We lift it up. We lift it up from glory to glory. Hallelujah.
people. We're lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your word, your glorious. Hallelujah, Goodness and majesty, in humbleness you came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. You traded your life for me. In righteousness you pour out your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence. We come into your presence now in hope, casting our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign, glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. You offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your. Be lifted up. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your word, your glorious, glorious, hallelujah, oh glorious, glorious. Thank you God, thank you God. From glory to glory, let's worship Him. Glory, we offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your. One more time, let's say. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory, Lord. To glory to glory. Our lives will shine before you and shout your word. Your glorious. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. From glory to glory, Lord.
Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Yang Kau lakukan Tuhan. Kami telah melihat Tuhan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami telah melihat pertolongan-Mu Tuhan. God, you are so amazing Lord. Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Bapa, berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami mau mendengarnya Tuhan. Terlebih kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Jemaat Karismatik City Church dan para pemirsa yang kami kasihi. Bersama-sama kita bertemu di dalam acara ibadah yang diselenggarakan oleh Karismatik City Church secara online. Dan kami berdoa kiranya dimanapun Anda berada, Tuhan hadir di tempat saudara dan memberkati saudara dengan luar biasa. Kita masih sedang membicarakan tema besar yang ada di sepanjang Alkitab. Bagaimana pendapat saudara, bagaimana tanggapan saudara ketika engkau membaca Alkitab? Kita sering mencari apa yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Tetapi saya mengajak kita bersama-sama melihat dari perspektif yang lain. Alkitab adalah buku yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Di dalamnya manusia bisa menemukan apa yang sedang Dia kerjakan untuk umat manusia. Dalam kitab Efesus kita baca bahwa kita ini adalah buatan Allah. Dia mengerjakan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan bangsa-bangsa, tetapi juga dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Dan ini yang amat mengherankan. Tetapi kita akan melihat di dalam kisah berikut ini, bagaimana Allah menggambarkan, menciptakan, mengerjakan di dalam kehidupan seorang yang bernama Samuel. God's story in Samuel's life. Kisah Allah di dalam kehidupan Samuel. Dan ini bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana kita bisa berkata, kisah Allah di dalam hidup pribadi saya, hidup pribadi saudara, hidup keluarga saudara. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Masa lalu kita dapat mengajar kita banyak pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan. Banyak kekayaan yang kita peroleh dari masa lalu. Dan sesungguhnya masa lalu kita membentuk keadaan kita yang sekarang ini. Masa lalu kita dengan semua aspeknya, aspek keluarga, aspek pendidikan, aspek hubungan-hubungan sosial kita, semua masa lalu kita itu membentuk diri kita yang sekarang ini. Karena itu kita tidak bisa lepas dari masa lalu kita. Salah satu tokoh besar yang dapat mengajar kita tentang kehidupan masa lalu kita, yaitu seorang yang bernama Samuel. Dia adalah tokoh besar dari Alkitab Perjanjian Lama. Dia disebut seorang nabi. Untuk mempermudah bagaimana kita melihat tahapan-tahapan karya Allah dalam kehidupannya, mari kita membagi hidup Samuel dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Samuel sebagai pribadi. Samuel sebagai pribadi. Mulai dari masih kecil sampai usia lanjutnya
sebagai satu pribadi. Kita ingin melihat profil Samuel sebagai pribadi. Tetapi dalam langkah berikutnya, dalam lingkaran yang lebih besar, kita dapat melihat bahwa Samuel ini juga menjadi kepala keluarga. Dia punya anak-anak dan dia memimpin mereka di dalam pelayanan. Samuel sebagai pribadi, diperluas Samuel sebagai keluarga. Dan akhirnya kita hendak melihat kehidupan Samuel sebagai pemimpin bangsa Israel. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu Samuel sebagai pribadi. Dan kita lihat ini di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 20. Kita tidak baca semua ayat-ayat ini. Tetapi tahukah saudara apa arti dari kata nama Samuel? Samuel artinya jawaban doa. Apa yang ku minta dari Tuhan telah dijawab olehnya. Samuel artinya jawaban doa. Dalam perspektif seperti ini, mari kita melihat kehidupan kita sebagai jawaban doa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 1, kita lihat mulai dari ayat yang ke-15, ini adalah doa dari Hana, ibu dari Samuel. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita membaca bagaimana Samuel ini, bagaimana Hana, ibu dari Samuel, seorang ibu yang sulit mendapatkan anak. Dan oleh karena dia, kita tidak tahu mengapa dalam saat itu konteks hidup berpoligami diizinkan. Dalam perjanjian baru itu sudah jelas dilarang. Tetapi dalam perjanjian lama, Hana mempunyai selir, mempunyai saudara, mempunyai seorang perempuan lain di dalam keluarganya. Dan Hana ini, karena dia tidak mempunyai anak, dia menjadi bahan ejekan, olokan dari selirnya. Karena itu dia sangat bersusah hati, karena dia tidak mendapatkan putra. Lalu kita baca dalam ayat yang ke-14, ayat 15, ini setelah Hana ditanya oleh Eli, kenapa kamu mabuk di sini, mabuk di gereja? Tetapi Hana menjawab ayat 15, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Perhatikanlah bagaimana cara Hana berdoa. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Aku telah mendapatkan jawaban dari Tuhan dan dia beri nama jawaban itu adalah Samuel, seorang anak laki-laki. Saudara-saudara sekalian, kehidupan Samuel tidak bisa terlepas dari pengaruh campur tangan Allah dalam kehidupan ibunya seperti ini. Samuel lahir sebagai suatu mujizat, jawaban Tuhan yang diberikan kepada ibunya. Dan sudah tentu ibunya yang bernama Hana ini, walaupun mempunyai waktu yang sangat singkat untuk membimbing Samuel, karena dalam usia muda, Samuel kemudian diserahkan kepada Imam Eli untuk dibimbing menjadi hamba Tuhan. Dan Samuel terlepas hubungannya dengan ibunya, hanya setahun sekali bisa bertemu. Walaupun demikian saudara-saudara, Hana ibunya memastikan dengan betul
supaya Samuel akan yakin bahwa dia adalah jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Supaya Samuel yakin bahwa doa-doa itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Ini yang Tuhan mau tanamkan melalui Hana dalam diri Samuel. Dan kehidupan Samuel dibentuk dengan latar belakang yang seperti ini. Dalam pikiran Samuel, dalam hati Samuel ada keyakinan bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa itu membawa jawaban dari Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23 sampai 24, sampai masa tuanya Samuel tetap menjadi seorang pemimpin yang berdoa. 1 Samuel 12 ayat 23-24, mengenai aku, ini kata Samuel kepada bangsa Israel setelah dia sudah usia lanjut dan sudah minta diri untuk tidak lagi memimpin mereka. Samuel berkata, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Bagi Samuel berhenti mendoakan bangsa Israel itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Kita mau tangkap nilai-nilai rohani yang luar biasa ini. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita di dalam berdoa? Apakah itu hanya menjadi beban, hanya kita berdoa pada waktu kita punya keperluan, atau kita mempunyai perspektif, keyakinan lain pada waktu kita berdoa. Samuel katakan, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jalan yang baik dan lurus maksud Samuel yaitu kamu harus berdoa. Maka engkau akan mengikuti jalan yang baik, jalan yang lurus. Engkau akan setia beribadah kepada Tuhan seperti disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa sekurang-kurangnya ada dua manfaat berdoa. Yang pertama yaitu kita mendapatkan jawaban dari Tuhan ketika kita berdoa. Seperti yang kita baca di dalam kisah Samuel ini. Yakobus pasal 5 ayat 16-17 sebagai orang-orang Pentakosta karismatik. Kita hafal ayat ini yang mengatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kita selalu mau pegang ayat ini ketika kita datang kepada Tuhan. Mengingatkan Tuhan supaya dia menjawab doa kita. Nggak salah sih. Tapi asal kita tidak berdoa seperti itu terus saja. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, selama ini kamu tidak meminta kepada Bapa dalam namaku, mintalah maka kamu akan mendapat. Apapun yang kamu minta, itu akan diberikan oleh Bapa. Supaya tidak keliru, mari kita baca jelasnya dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Ayat itu berbunyi demikian. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat sebelumnya dan beberapa ayat yang lain, Yesus mengatakan, mintalah apa saja, mintalah apa saja. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah, mintalah kamu akan dibukakan, kamu akan mendapatkan. Carilah maka pintu akan dibukakan dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya singkat itu MCK. Minta, cari dan kamu akan mendapatkan. Ketok. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan mintalah apa saja. Lalu orang-orang yang egois, anak-anak Tuhan yang egois merasa ini suatu jawaban. Ini merupakan suatu peluang yang luar biasa, boleh minta apa saja, boleh minta dunia dengan segala kekayaannya. Tetapi saudara-saudara kita harus ingat klausul yang tertulis di dalam ayat ini. Tuhan katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ada orang-orang yang menganggap bahwa doa itu hanya sebagai suatu saluran berkat. Perlu Tuhan, berdoa.
sakit, berdoa. Ada sesuatu kesusahan, berdoa. Tetapi setelah semua itu lewat, tidak berdoa lagi. Jadi doa itu hanya dianggap sebagai saluran berkat, minta jawaban dari Tuhan. Tidak salah karena Alkitab mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudara, ada juga sisi lain dari Alkitab, bahwa doa itu adalah suatu persekutuan dengan Allah. Satu persekutuan dengan Allah, di mana Allah mengungkapkan dirinya, memberitahukan rencana-rencananya. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, kita dapat di situ bahwa Samuel dalam usia yang masih muda, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia belum tahu apa-apa. Dia masih menjadi hamba yang membantu Eli. Dan dia tidur di tempat di mana ada tabut Allah. Waktu itu belum ada bait Allah. Dia tidur di ruangan di mana tabut Allah berada. Dan tiba-tiba Samuel mendengar suara. Namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Sebagai anak yang begitu cekatan, rajin bekerja, dia lari kepada Eli. Dan dia bertanya, siap Bapak Eli, saya ada di sini. Apa yang mau ditugaskan kepada saya? Eli waktu itu sedang tidur. Dan dia berkata, saya tidak panggil kamu. Pergilah, tidur lagi. Samuel tidur lagi, dan sementara dia tidur, terdengar lagi suara panggilan itu. Samuel, Samuel. Dia lari lagi kepada Eli. Dan sekali lagi Eli bilang, aku nggak panggil kamu, pergi tidur lagi. Ini terjadi sampai 3 kali. Baru yang keempat kalinya, Samuel melakukan apa yang dinasihati oleh Eli. Kalau kamu dengar suara itu lagi, berkatalah, berfirmanlah ya Tuhan, karena hambamu mendengar. Jangan lari ke sini. Berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengar suaranya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Samuel dalam usia yang masih muda, ketika mendengar suara Tuhan, dia salah paham. Bisa saja dalam kehidupan kita terjadi salah mengerti tentang apa yang Tuhan maksudkan, seperti Samuel ini. Tetapi kalau kita ikut firman Tuhan dengan benar, maka kita akan menemukan jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu. Dan Samuel dalam saat yang indah itu berbincang-bincang dengan Allah, karena Allah memberitahukan kepadanya rencananya untuk kehidupan Israel, termasuk kehidupan keluarga Imam Eli. Dengan kata lain, sifat yang lain dari doa itu adalah persekutuan dengan Allah. Melalui berdoa kita mengenal Allah. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya dapat dikenal pada waktu kita datang kepadanya dengan berdoa, membuka hati kepada Tuhan, dan izinkan Dia berkomunikasi dengan kita. Hidup dalam komunikasi dengan Allah sehari-hari melalui setiap pengalaman kehidupan kita, berarti kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam hal inilah kita mempraktekkan apa yang didoakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam doa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Kerajaan di sini berbicara mengenai kekuasaan, otoritas. Datanglah kerajaanmu, artinya Tuhan, berlakukanlah otoritasmu di dalam kehidupanku. Jadilah kehendakmu. Ini berarti penerapan dari otoritas yang ada di dalam diri Tuhan. Datanglah, jadilah kehendakmu, itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenal Allah melalui doa. Ini pelajaran terpenting yang dapat kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Menyekolahkan mereka di sekolah yang terbaik itu bagus. Itu bagus, itu perlu. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai kita begitu memprioritaskan hal-hal yang lain untuk mencapai hal-hal yang bagus dalam dunia ini, lalu kita tidak mengajar anak-anak kita bagaimana berdoa. Simpel saja pertanyaannya, apakah anak-anak saudara bisa berdoa, doa Bapa kami di luar kepala? Apakah mereka mampu? Lalu apakah mereka bisa menjawab kalau saudara tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang simpel dari doa Bapa kami?
Misalnya saja, mengapa Allah dipanggil sebagai Bapa? Tentu jawabannya karena Allah mengasihi kami sebagai Bapa mengasihi anak-anaknya. Apakah anak-anak kita belajar doa Bapa kami dan mereka dibentuk hidup mereka, nilai-nilai rohani mereka, spiritualitas mereka, bahkan etika-etika moral mereka dibentuk dengan doa Bapa kami. Itu yang pertama mengenai kehidupan Samuel sebagai pribadi. Lalu yang kedua, kehidupan Samuel sebagai kepala keluarga. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang nampaknya kurang enak. Karena di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Joel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Mereka menjadi hakim di Beersheba dan Samuel punya rumah di Rama. Sudah berpisah. Tetapi kedua anak ini ditugaskan menjadi hakim di Beersheba. Tetapi bagaimana cara mereka bekerja menjadi hakim, melakukan tugasnya sebagai hakim? Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba. Mereka cari duit dengan segala macam cara. Mengejar laba. Menerima suap. Korup. Wah, di dalam pelayanan bisa dikorup juga ya. Ada yang korupsi juga dalam pelayanan ini. Menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Samuel. Sehingga timbul dalam pikiran kita pertanyaan. Bapaknya begitu baik, begitu saleh, hidupnya digerakkan oleh doa. Tapi anak-anaknya kok seperti ini? What happened? Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu jawaban yang mungkin benar, mungkin salah, saya tidak tahu dengan tepat. Jawabannya yaitu barangkali Samuel terlalu sibuk dalam pelayanan sehingga dia melalaikan untuk membimbing anak-anaknya. Perhatikan dalam pasal yang ke-7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari Samuel masih kecil sampai usia lanjut. Seumur hidupnya dari tahun ke tahun. Dia berkeliling ke Betel, Gilgal, Misbah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Waktu itu belum ada kendaraan, jadi untuk berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain, Samuel harus berjalan kaki. Dan di tempat-tempat itu biasanya ada kelompok-kelompok orang-orang yang belajar untuk menjadi nabi, yang disebut dengan murid-murid nabi. Samuel mungkin terlalu sibuk. Ayat yang ke-17, lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah, tempat doa yang kudus bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulan sementara ini yaitu bahwa Samuel terlalu sibuk dalam pelayanan sehingga dia melalaikan pembinaan kehidupan rohani, pembinaan etika, moral, spiritual kepada anak-anaknya. Oleh karena itu dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 tadi disebutkan, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya yaitu orang-orang Israel tidak bisa menerima anak-anak Samuel sebagai pemimpin. Dan karena Samuel sudah lanjut usia, mereka mengharapkan seorang pengganti yang lain. Seorang pengganti yang bukan nabi. Tetapi penggantinya mereka minta seorang raja. Sebelum kita bahas mengenai hal itu, mari kita lihat bagaimana
perasaan Samuel ketika dia mendengar tuntutan dari bangsa Israel supaya mereka diberi seorang raja, bukan lagi nabi. Artinya hubungan kepemimpinan Israel, kepemimpinan Samuel sebagai nabi tidak bisa diteruskan oleh anak-anaknya dan keturunannya. Selesai, stop, berhenti sampai di situ. Lalu kita baca dalam pasal yang ke-8 1 Samuel ayat yang ke-6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan dalam menghadapi kasus seperti ini. Jalan keluar yang ditempuh oleh Samuel sebagaimana kebiasaannya. Dia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, minta jawaban dari Tuhan. Mengapa bisa seperti ini? Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi permohonan bangsa Israel itu mengandung suatu maksud tersembunyi, bahwa mereka akan menolak bukan hanya Samuel, tetapi juga Allah sebagai pemimpin dalam kehidupan berbangsa. Saudara-saudara, ketika Samuel diberitahu oleh Allah, kabulkan permintaan mereka, hati Samuel kesal, hati Samuel tidak senang, tetapi dia tetap menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan inilah perspektif Samuel sebagai seorang pemimpin terhadap kepemimpinannya. Bahwa memimpin itu adalah suatu amanah, suatu perintah, tugas yang kudus, yang sakral, yang diberikan oleh Tuhan kepada para pemimpin. Dan itu harus dijalankan di dalam kekudusan. Karena itu Tuhan tidak suka dengan korupsi, perbuatan-perbuatan salah, penipuan, dusta, kekerasan, ketidakadilan di dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Sampai sekarang ini, Tuhan tidak suka dengan itu. Kepemimpinan itu bukan jabatan. Kepemimpinan itu bukan kekuasaan. Apalagi kepemimpinan itu bukan senjata yang dapat memaksa orang untuk taat dan turut. Kepemimpinan itu bukan kekayaan. Kepemimpinan itu adalah amanah, panggilan Tuhan. Dengan demikian kita meletakkan satu dasar dari syarat untuk menjadi pemimpin, yaitu bahwa seorang pemimpin, dan ini bukan hanya pemimpin di gereja saja, tetapi pemimpin di dunia juga. Perhatikanlah, untuk menjadi seorang pemimpin, saudara harus menerima panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saudara menjadi pemimpin. Kalau tidak, jangan-jangan seperti Samuel mengangkat anak-anaknya sendiri menjadi pemimpin, dan ternyata itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi kita melihat profil Samuel bahwa dia adalah seorang pemimpin yang berdoa. Dia seorang pribadi yang banyak berdoa, dia seorang kepala keluarga yang berdoa, dia juga seorang pemimpin bangsa yang berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat sedikit lebih lanjut mengenai Samuel sebagai kepala keluarga. Karena ini amat berkaitan dengan kita semua sebagai kepala keluarga. Perhatikanlah bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai keluarga-keluarga yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Tuhan katakan, beranak cuculah. Dan di hadapan Allah keluarga itu merupakan satu kesatuan. Kita bisa baca juga di dalam perintah atau panggilan Tuhan kepada Musa. Yang bulan lalu kita sudah pelajari dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah ayahmu.
Garis keturunan ini dipegang oleh Tuhan untuk memperkenalkan diri sebagai Allah yang sudah bekerja dalam kehidupan, bukan hanya mulai dari Musa, tapi dari nenek moyangnya. Allah berkarya, Allah bekerja. Oleh karena itulah kita baca di dalam firman Tuhan perintah yang tegas dalam 10 hukum Taurat yang mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya usiamu dipanjangkan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau selipkan permohonan ini. Kita perlu bekerja, kita perlu berusaha, kita perlu menyibukkan diri untuk kesejahteraan keluarga, itu baik. Tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja. Jangan seperti Samuel terlalu sibuk melayani, sampai gagal membina keluarga. Kesuksesan dan kesenangan yang kita alami waktu kita mendapatkan keberhasilan di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam jabatan, dalam pangkat kita yang naik terus. Kesuksesan kita di situ akan runtuh seketika pada waktu anak-anak kita tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan mengalami penderitaan, hati kita sakit, kita marah, kita tidak senang, dan kesuksesan yang tadinya membawa kebahagiaan itu lenyap seketika dari kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan Samuel sebagai pribadi kita baca, kita pelajari bagaimana dia dibesarkan dengan suatu keyakinan bahwa doa menjadi solusi dari segala macam permasalahan kita. Dan itu yang dia terapkan dalam kehidupannya sebagai pribadi. Lalu sebagai kepala keluarga, dia lalai mendidik anak-anaknya sehingga mereka tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dan ini mungkin kalau kita mau katakan sebagai kegagalan Samuel, memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, ada saja kelemahan di sana sini. Dan kebetulan Samuel ini, kalau ini benar, gagal di dalam membina anak-anaknya. Sama seperti Eli juga, yang gagal dalam membina anak-anaknya. Lalu yang ketiga, Samuel menjadi pemimpin bangsa yang setia sampai kepada akhirnya. Dia katakan, aku akan terus berdoa bagi kamu. Kalau aku berhenti berdoa, aku merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kepada para pemimpin, baik kepala keluarga maupun pemimpin gereja dalam bidang apapun, saya ingin menandaskan firman Tuhan ini, bahwa tugas saudara yang terutama adalah berdoa. Tugas saudara yang pertama, yang terutama adalah berdoa. Kalau saudara seorang gembala, tugas utama saudara berdoa untuk jemaat saudara. Kalau saudara kepala keluarga, tugas utama saudara adalah berdoa untuk keluarga saudara. Dan seterusnya. Berdoa adalah tugas utama dari seorang pemimpin. Menyediakan segala keperluan keluarga, itu bagus. Itu juga tugas pemimpin. Tetapi yang paling utama, kita harus berdoa, bukan hanya mengajar berdoa. Kita sendiri yang harus berdoa untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita pimpin. Karena itu, kita akan menutup firman Tuhan hari ini dengan perjamuan kudus. Dan saya akan mengajak kita semua sebagai pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi orang-orang yang kami pimpin. Kalau saudara sebagai orang tua, doakan anak-anakmu. Kalau saudara sebagai gembala, doakan anak-anakmu. Kalau saudara domba-domba saudara, jemaat saudara. Kalau saudara seorang guru sekolah minggu, doakan anak-anak sekolah minggu saudara. Bawa mereka di hadapan Tuhan. Kita bisa mengajar mereka secara teori, pelajaran-pelajaran yang bagus yang kita berikan. Tetapi pada akhirnya
itu semua akan efektif kalau dilandaskan di atas doa-doa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan beri kepada saya suatu kerinduan, suatu beban, bahkan suatu kesenangan untuk berdoa. Berdoa bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada saya. Tadi saya juga sudah singgung doa Bapa kami. Mulailah berdoa dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Ajarkan doa Bapa kami kepada keluarga. Ajarkan doa Bapa kami kepada jemaat-jemaat kita. Dan Tuhan akan mengerjakan, karena di dalam doa Bapa kami terkandung rencana Allah yang luar biasa. Bukan hanya untuk pribadi lepas pribadi, tetapi untuk seluruh ciptaannya. Karena itu dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau di antara kita merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar ini, mari kita minta Tuhan tolong. Dan dengan mengambil perjamuan kudus ini, kita minta supaya ada aliran anugerah, saluran anugerah dari Allah. A means of grace yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas kita. Ambillah roti yang saudara sudah siapkan. Dan mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita. MCK tadi, minta, cari, dan ketok. Jangan ditafsirkan yang lain. Minta kepada Tuhan, carilah hadiratnya, ketoklah pintu, itu akan dibukakan bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih untuk contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami dari kehidupan seorang hamba-Mu yang bernama Samuel. Mulai dari masa sebelum dia lahir, sampai dia lahir, masa mudanya, sampai kepada masa usia lanjutnya, Engkau dengan setia memakai dia menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi bangsanya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami untuk bisa meneladani Samuel yang kehidupannya digerakkan oleh kuasa doa. Kehidupannya digerakkan oleh kuasa doa. Apa yang dia doakan itulah yang dia akan alami dalam hidupnya karena Tuhan bekerja dalam dirinya. Kabulkanlah doa kami ini. Dan ketika kami makan roti perjamuan ini, kami menerima anugerah dari Tuhan yang memampukan kami untuk menjalankan tugas kami sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam gereja, dalam kehidupan sosial dengan teman-teman, menjadi pemimpin yang berdoa bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Pada malam itu ketika Tuhan akan diserahkan, dia mengambil roti, lalu dia pecah-pecahkan roti itu. Dan dia berfirman, makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Untuk mencukupi, menjadi anugerah bagi kita semua. Menjalankan tugas kita sebagai pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini bersama-sama sambil mengucap syukur. Haleluya. Tuhan tolong kami. Kalau di antara kami ada yang merasa belum memenuhi tugasnya sebagai pemimpin, Tuhan tolong kami.
Kalau di antara kami ada yang merasa bahwa tidak menjalankan kepemimpinannya seperti yang Tuhan inginkan, ada kelalaian, ada kegagalan, Tuhan ampunilah. Dengan korban penebusan-Mu di atas kayu salib, ampunilah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman, dan Dia minta supaya murid-muridnya minum dari cawan itu. Minuman yang melambangkan korbannya, korban penebusannya, darahnya yang mengalir dari tubuhnya yang dihancurkan untuk menjadi obat mujizat yang menyembuhkan kepada semua yang percaya. Saat ini ketika kita akan minum dari cawan minuman ini, mari kita percaya bahwa Tuhan menjamah kita dengan kuasa darah-Nya. Saudara yang sakit, percayalah engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang lemah, percayalah akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang mengalami masalah, ada persoalan, percayalah Tuhan akan memberikan terobosan dan jalan keluar bagi saudara. Engkau yang mendapat gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan, percayalah bahwa darah Yesus Kristus akan memberikan kemenangan kepadamu. Terimalah minuman yang ada di cawan, yang ada di tangan kita masing-masing, sebagai lambang dari darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita. Dan di dalam namanya kita mendapat jawaban doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sementara saudara-saudara merasakan hadirat Tuhan yang menaungi engkau saat ini di mana engkau berada, curahkanlah isi hatimu seperti Hana berdoa, mencurahkan isi hatinya sehingga dia mendapat jawaban atas doanya, yaitu Samuel. Berdoalah kepada Tuhan saat ini. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Apapun menjadi masalahmu, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Dia mampu mengatasinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita telah tiba pada akhir dari acara ibadah ini. Mari kita mengakhiri dengan doa berkat. Minta supaya Tuhan akan menyertai engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau sebagai pemimpin-pemimpin di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsamu. Menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Maka Allah yang penuh dengan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mati di kayu salib, menyediakan jalan bagi kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, akan memberkati engkau dalam segala aktivitasmu, dalam segala kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan bagi kemuliaan Allah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. God bless. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel CCC. Untuk mengembangkan pelayanan ini, Anda dapat terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan, serta janji iman untuk pembangunan gereja CCC melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini.
Kami mengajak saudara untuk ikut dalam acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini, seperti doa Jumat Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam, kaum wanita BWC setiap hari Sabtu jam 9 pagi, ibadah sekolah minggu di udara setiap hari Minggu jam 8 pagi, dan Youth Community setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.